HP yang bisa bikin iPhone 14 menangis. Yes, iQOO tuh pinter. Iya, pinter banget. HP yang pertama kali mereka masukin di Indonesia kelas flagship untuk memberikan brand image mahal. Ya, jadi kalau nantinya iQOO membawa kelas mid-range, ekspektasi orang-orang tuh jadinya yang nggak terlalu tinggi supaya bisa ngasih di luar dugaan. Jadi ini menarik banget. Dan by the way, seperti yang udah kalian request, gue udah pakai 1 bulan pemakaian bersama iQOO 11 5G sebagai daily driver Android gue, dan harus gue kasih tahu memang ini layak banget untuk dinanti-nanti atau minimal bisa jadi wishlist kalau kalian nyari HP terengebut sampai saat ini. Jadi langsung aja gue bahas semua kekurangan dan kelebihannya supaya kalian tahu kenapanya dong. Iya dong, kalau kalian nanya worth it apa enggaknya kan mesti tahu alasan. Jadi langsung aja kita basa-basi, let's check it out. Ngomongin soal performance, sebenarnya gue udah bahas panjang lebar. Iya, udah kita tesin performance in real life sampai buka 40 aplikasi. Iya, jadi kalau misalkan kalian penasaran bisa klik link di sini atau di sini, atau gampangnya nanti gue taruh di deskripsi. Bisa ditonton setelah video ini berakhir tentunya. Tapi intinya dalam segi spesifikasi yang dikasih, Snapdragon 8 Gen 2, RAM 16GB LPDDR5X, storage besar 256GB dengan teknologi UFS 4.0-nya tuh beneran mantap banget. Iya, nginstal game tuh tinggal merem aja. Maksud gue merem, ya bukan beneran merem ya guys. Mau nginstal game apapun di Play Store bisa klik install aja, nggak pakai pusing. Kayak Genshin Impact, game yang paling berat bisa gue mainin di settingan highest plus 60 fps dengan sangat-sangat mudah. Ya dipakai 30 menit bisa stabil di angka 50 fps ke atas. Tapi saran gue, kalau misalkan kalian pengen mainnya lebih stabil, pakein fan cooler biar makin gaspol, bisa lock di angka 57 fps ke atas dengan frame drop yang jarang. Ya, konsistensinya tuh bagus banget. Dan satu hal yang bikin menyenangkan main game di HP yang saat ini tuh ada di bagian fitur. Ya, screen pressure sensitivity-nya itu asli bikin jadi semua orang tuh jadi pro player guys. Kalau misalkan kalian mau main game PUBG atau FPS tuh ya, biasanya mesti pakai 4 jari. Nah, dengan fitur yang satu ini, kalian tuh bisa pakai 2 jari aja, tapi fungsinya kayak 4 jari. Asli, ini keren banget. Dan ngomongin soal multi-touch issue, gue nggak ada nemuin kendala delay, dan touch responsitivity-nya pun juga bagus. Jadi kalau kalian tanya, bang gimana performanya, ya jelas ini mantep banget. Tapi tentu masih perlu dioptimize sama developer biar settingan tertinggi kebuka dan tentunya diutilize sama iQOO sendiri. Jadi performanya tuh makin gaspol. Sangat tidak gue sangka selama 1 bulan lebih dikit menggunakan HP yang saat ini, gue udah terima software update bukan sekali atau 2 kali, tapi langsung 3 kali. Ya, ada security patch bulan November, Desember, sampai Januari. Security patch plus bug fixing dalam segi performance issue, kamera, dan masih banyak lagi. Jadi bisa gue kategorikan ini kenceng banget, konsisten. Tapi ya semoga ini jangan konsisten di awal-awal aja ya, bisa berkepanjangan. Sekaligus satu harapan dari gue, semoga iQOO bisa ngasih tahu berapa lama HP ini bisa terima software update. Karena nanti ketika user udah pakai 2 tahun, terus tiba-tiba nggak dapat software update, mereka bingung kenapa nggak dapat update lagi, nggak ada keterangan, dan user jadi bertanya-tanya kan. Tuh kamu nanya. So pastikan HP ini tuh ada jelas bisa terima berapa kali OS update plus berapa tahun security patch biar lebih enak. Dan dikarenakan iQOO adalah anak perusahaan dari Vivo, jadi user interface-nya masih menggunakan FunTouch OS yang makin kesini makin enak digunain, fitur-fiturnya banyak, customization-nya menyeluruh. Walaupun ada satu hal yang bikin cukup risih, yaitu aplikasi bawaan yang tidak pernah gue buka bisa muncul, atau ya ada notifikasi yang muncul tanpa pernah gue buka aplikasi tersebut. Ya bisa sih di disable masing-masing, tapi itu agak risih aja di awal. Kalau mau misalkan belum matiin, jadi pastikan matiin. Banyak yang bilang kekurangan paling besar di HP ini tuh ada di bagian kamera. Ya, gue setuju dan tidak setuju. Gue lebih kayak
sistem V2 chip yang ada di HP ini tuh ke gimmick gak gimmick. Iya, gak gimmick dalam segi performance karena beneran bisa bikin performa stabil, tapi dalam segi fotografi rasanya agak kurang dioptimize sama iQOO. Memang sih ketika sekarang ini gue foto-foto di kondisi daylight, ketika dimainin kontrasnya atau dimainin exposure, kualitas warna itu mendekati natural, highlightnya bagus, dynamic range-nya makin ngangkat, dan tersedia opsi true color. Jadi kalau misalkan kalian ngincer warna yang lebih natural, bisa dinyalain fitur yang satu ini. Tapi kalau misalkan kalian pengen ngincer warna yang lebih vivid, saturasi yang lebih naik, tinggal dimatiin aja fitur true color. Dalam segi lensa ultrawide memang pembandingan dengan lensa primary lensnya itu ya 11-13, jadi cukup jomplang karena lebih gelap, secara bukaan cahayanya pun juga lebih gelap. Tapi gue berharap V2 chipnya ini bisa bikin kualitas warnanya tuh jadi nggak jomplang jauh beda. Minimal 11-12 biar kelihatan lebih baik. Dan ngomongin soal kualitas hasil foto low light, ketika gue foto-foto pakai mode auto itu detailnya masih bagus, kontrasnya masih bagus, highlightnya itu bisa ngangkat di dark area atau spot yang gelap itu bisa keangkat terang. Tapi ketika gue nyalain fitur night mode, gue ngerasa ya ini V2 chipnya lagi-lagi tuh terasa gimmick, karena ketika sekarang ini gue pindah ke night mode pengen langsung shoot, itu night mode gak jalan. Harus biarin si HP punya tingkat fokus tertentu baru night mode bisa berjalan. Ini cukup heran, dan perbandingan hasil foto night mode dan low lightnya pun menurut gue atau normalnya itu nggak terlalu signifikan. Paling beda dalam segi karakteristik warna aja, noise plus green yang berkurang. Tapi dalam segi kontras, dalam segi detail menurut gue ya ini nyaris bersaing sih. Jadi dalam segi kamera improvement masih bisa diimprove supaya bisa punya kualitas foto yang lebih baik lagi. Nah, untuk perekaman video kamera belakang bisa support sampai 8K 30 fps. Iya, bukan 8K 24 fps, tapi untuk kualitasnya menurut gue ya masih gempa sih, goyang-goyang, karena hanya mengandalkan si OIS-nya aja, tidak ada tambahan stabilisasi lewat electronic image stabilization-nya. Begitu gue nyalain ekstra stabilisasi, dia akan pindah otomatis resolusinya ke 4K 30 fps. Ya, bisa berjalan juga di 4K 60 fps, tapi intinya menurun. Dan untuk lensa ultrawide, dia belum bisa support 4K, masih support di 1080p aja. Dan ketika gue pindah ke resolusi 1080p, gue ngerasa baru lebih fleksibel. Karena ketika pindah switching lensa dari ultrawide ke primary lensnya itu nggak perlu stop record, jadi bisa langsung seperti layaknya flagship. Tapi gue berharap semoga somehow gimana caranya lensa ultrawide bisa support di 4K supaya minimal ya ini ngegambarin kalau HP flagship beneran. Sedangkan untuk kamera depan ya masih seperti HP-HP brand China lainnya yang cuman support di 1080p 30 fps, belum support 4K. HP ini udah support 120 watt flash charge dan brick chargernya udah di-include di dalam box pembelian. Tapi dalam segi kecepatan charging rasanya masih kurang sesuai ekspektasi gua. Emang sih yang mereka klaim ketika coba ngecharge dari angka 1 sampai 100% itu makan waktu 25 menit. Tapi karena kemarin ini gue baru nyobain Xiaomi 12T dengan kapasitas baterai yang sama dan kecepatan charging yang sama, di sana cuma makan waktu 19 menit. Jadi otomatis ekspektasi gue tuh kayak menurun sedikit. Ya, kalau misalkan kalian bilang, "Bang, 25 menit kan masih tergolong cepat." Iya, tapi again karena di sana gue udah nyobain 19 menit, 6 menit itu sangat berarti. Nah, sekarang ngomongin soal ketahanan baterai. Ya, udah besar di 5000 mAh. Dan ketika gue coba pakai pemakaian intens kayak Genshin Impact, nonton YouTube, scrolling Instagram, dengan koneksinya 40% cellular data plus 60% Wi-Fi, resolusi 1080p, refresh rate tertinggi, volume 40%, brightness-nya setengah, dan di kondisi ruangan yang nggak nentu, kadang ber-AC dan kadang enggak, masih bisa dapat screen on time 7 jam dengan standby 44 jam. Kalau soal baterai, iya ini gokil banget, tapi kalau ngomongin soal charging, ya masih kurang sesuai ekspektasi lah.
Oke, untuk desain layar di HP ini menurut gua udah kekinian karena punya bezel yang terlihat simetris sekaligus masih bisa dibilang cukup tipis. Tentu notch ada di bagian tengah walaupun ya ini bukan sesuai selera gua, tapi kalau misalkan kalian suka yang simetris ya ini udah oke banget. Lanjut ngomongin soal kualitas layar, HP ini menggunakan teknologi AMOLED baru yaitu panel i6, tapi gua ngerasa nggak gitu jauh beda ya, mungkin memang panel AMOLED sebelumnya udah bagus kayak gue compare sama Samsung Z Flip 3 yang udah keluar di tahun 2021 itu nggak gitu jauh beda, mungkin hanya beda di karakteristik warna aja dan dalam segi detail. Iya, karena HP ini bisa support sampai 2K dengan resolusi yang makin rapat. Ya, pixel per inch yang ditampilin itu bisa lebih rapat, lebih tajam, jadi kualitas gambar makin ya tentunya tajam juga. Saran gua, kalau kalian nggak butuh resolusi yang tinggi 2K, pindahin aja ke 1080p supaya baterai lebih bisa hemat ketika kalian kombinasikan dengan refresh rate tertinggi. So far, untuk refresh rate-nya gue suka karena sudah menggunakan teknologi LTPO. Jadi dia adaptifnya bukan berdasarkan sistem, tapi berdasarkan sentuhan kita. Kalau misalkan kita nggak sentuh layarnya, otomatis refresh rate akan turun ke 10 fps untuk menghemat baterai. Dan ketika kita sentuh ke boot atau sentuh kencang gitu buat scrolling, dia bisa nyentuh sampai 120 fps. Jadi gue suka banget panel LTPO bisa membuat penahanan baterai makin awet dan kualitas layar tuh makin berasa responsif aja sih. Fitur-fitur lain di HP ini kayak haptic vibration yang berasa mahal, berasa berbobot, tersedia, NFC juga buat ngecek saldo sampai top up saldo e-money tersedia, dan ada satu fitur yang ngebedain ketimbang HP flagship lainnya, yaitu tersedia IR Blaster. Jadi ya HP ini bisa gantiin semua remote yang ada di rumah kalian kalau misalkan kalian pusing pakai banyak-banyak remote. Tinggal di pairin aja sama elektronik tersebut. Terakhir, ngomongin soal speaker, sudah menggunakan stereo dengan kualitas suara yang menurut gue masih oke walaupun bukan terbaik untuk gaming phone. Ya, dalam segi volume menurut gue masih kurang kenceng dan bassnya masih kurang kurang nendang dikit. Overall nyaris balance kalau aja bassnya bisa lebih naik dan kualitas volume bisa lebih gampol atau lebih nampol. Dan ini dia kualitas volume speaker di 100%. Make sure kalian pasang earphone ataupun headset, langsung gue play. Ya, kayak gitu. By the way, HP ini tidak ada port jack 3.5, tapi untungnya masih ada adapter di dalam box pembelian, dan tentunya sudah support dual 5G di kedua SIM yang tidak tersedia slot micro SD. Flagship. Kalau ngomongin soal desain, sebenarnya ini preferensi banget, tapi warna favorit gue ya jelas warna putih. Karena ada kolaborasi sama BMW, jadi 3 garis ciri khas BMW ala-alanya pun tersedia dengan finishing bertekstur kulit. Jadi berasa premium dan berasa mahal plus beda. Sekaligus frame-nya terbuat dari metal dengan build quality yang berasa solid, tapi bukan berarti nggak bisa penyok guys. Pakein casing bawaan minimal biar aman, karena kemarin ini ketika gue lagi jongkok, tiba-tiba HP-nya ngesot jatuh terus ninggalin dent kecil yang cukup bikin sedih sih. Emang nggak parah tapi kelihatan ada dent, jadi pastikan pakai casing bawaan biar aman, sekaligus melindungi tekstur kulit kayak gini biar nggak gampang dekil aja. Walaupun ya selama 1 bulan pakai HP ini warnanya itu nggak berubah sih. Dan by the way, buat kalian yang nanya gimana soal IP rating, jawabannya gua nggak tahu, tapi harusnya ya, walaupun mereka tidak ngeklaim ada IP rating apapun, minimal kena cipratan air harusnya masih aman, harusnya ya. Jangan dilakukan secara sengaja aja pokoknya. So guys, itu dia 1 bulan pemakaian bersama iQOO 11 5G. Intinya kalau kalian nyari HP dengan performa terngebut ala-ala iPhone 14 tapi pengen hemat budget, ya ini bisa jadi opsi. Apalagi semua fitur yang dikasih tuh serba baru. Walaupun tentu dalam segi performa, charging, dan kamera masih harus diimprove lagi, tapi itu tidak menutup kemungkinan kedepannya akan lebih baik. Ya, selama 1 bulan di HP ini atau selama 1 bulan pakai HP ini, gue ngerasa overall puas banget. Dan by the way, buat kalian yang udah gunain HP ini gimana?
Coba absen dan share pengalaman kalian juga, dan gue berharap semoga dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. By the way, jangan lupa like ya guys, karena untuk bikin video 1 bulan pemakaian effortnya panjang banget. Jadi kalau misalkan 1 like itu sangat bermanfaat buat channel ini. So thank you for watching. Jangan lupa like lagi dan subscribe, sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru di-upload, dan tentunya biar kalian makin terupdate. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.